Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan aktuaris. Selamat datang. Kami sangat senang bisa menyambut Anda semua pada event perdana Komisi CPD di tahun 2024 dengan tema CPD Program 2024 and Panel Discussion on Credit Insurance After POJK Number 20 Year 2023. Perkenalkan, saya William, saya akan menjadi pembawa acara untuk hari ini. Event ini merupakan salah satu realisasi awal program kerja Bapak Paul Setio Kartono, di mana beliau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas aktuaris dengan salah satunya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Pada hari ini kita berkumpul bersama dengan jumlah peserta sebanyak 230 orang, dan kita akan menjelajahi dua topik penting yang berhubungan dengan profesi kita, yakni agenda Continuous Professional Development tahun 2024 yang akan dibawakan oleh Komisi CPD, dan diskusi panel tentang asuransi kredit yang akan dibawakan dari sumbernya langsung, yaitu Bapak-Bapak dari pengawas dan analis eksekutif OJK, serta ditemani oleh para pakar di bidang asuransi jiwa dan asuransi umum. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan kata sambutan dari Ketua PAI kita, Bapak Paul Setio Kartono. Mari kita sambut Pak Paul. Kepada Pak Paul, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih William. Apa suara saya bisa... Wah, ini background saya terbalik ya? Oh, udah pas kok Pak backgroundnya. Hah? Sudah pas Pak? Sudah pas Pak. Oh, udah pas. Oh iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, senang sekali berjumpa dengan teman-teman sesama anggota. Semoga kita selalu diberkati kesehatan dan juga karir yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pagi hari ini adalah kita sama-sama berkumpul, ada lebih dari 200 dari teman-teman yang sudah bergabung di webinar pagi ini. Senang sekali kita bisa bergabung bersama-sama dan juga bisa men-sharingkan satu dan beberapa sharingan yang penting bagi kita dan bagi kita semua. Jadi salah satu poin penting di dalam perkembangan dari regulasi kita adalah bahwa pada tahun 2023 yang lalu OJK menerbitkan 10 POJK. Nah, tetapi menurut sumbernya dari bagian yang membuat peraturan di OJK bahwa POJK yang nomor 20 ini adalah POJK yang paling istilahnya menjadi konten viral karena paling banyak didiskusikan, paling banyak ditanyakan, dan sebagian besar paling banyak ingin melakukan diskusi ulang, sama seperti juga PAI yang pagi ini bisa melakukan diskusi ulang mengenai POJK 20 yang akan dibawakan oleh para narasumber, rekan-rekan kita juga, dan juga ada dari Pak Kurnia yang dari OJK. Nah, selanjutnya bahwa sebagai follow up dari hasil rapat anggota yang sudah kita lakukan di bulan November, bagian dari GBAO, garis besar organisasi, bahwa diminta bahwa PAI itu lebih aktif melakukan CPD terhadap anggota-anggotanya. Nah, pada hari ini juga, maka dari tim CPD dengan Ketua Komisi Ibu Usti juga akan melakukan pemaparan. Kira-kira di bulan-bulan apa saja ada event-event CPD berlangsung dan kapan kita melakukan event yang besar. Jadi ada kita buka dalam beberapa series CPD, ada yang sifatnya webinar, kemudian ada yang sifatnya summit, ya kita keluar kota, ada yang seminar offline di dalam kota juga. Nah, itu nanti kita bisa lihat sama-sama, dan ini juga
bisa dipilih mana yang kira-kira jadwalnya cocok, karena kita sudah melakukan, Bu Usti dan tim sudah bekerja keras melakukan meramu beberapa jumlah CPD, sehingga jumlah CPD kredit yang di-offer dalam 1 tahun itu 2 kali dari requirement terbanyak CPD untuk rekan-rekan anggota. Jadi kalau rekan anggota aktuaris publik itu membutuhkan 20, maka kita coba bagaimana kita menyediakan 40. Jadi kita bisa lebih fleksibel, kalau nggak ikut satu, maka bisa ikut yang lain, sehingga memastikan bahwa teman-teman juga bisa selalu terdepan di dalam keilmuan aktuaria. Dan juga di dalam webinar kali ini juga kita akan mungkin nanti Ibu Usti juga akan menceritakan bahwa kita akan memberikan satu surprise bagi teman-teman anggota juga, bahwa kita akan memberikan satu kemudahan buat teman-teman untuk mendapatkan source of learning library dari satu institusi ya, yang namanya ActuView. Itu mereka memiliki rekaman dari semua jenis seminar aktuaria sebanyak kurang lebih di atas 3.000 rekaman. Jadi teman-teman tidak akan kekurangan lagi mengenai konten-konten aktuaria, mengenai konten apapun yang ada. Kalau sekarang di global itu yang lagi terkenal itu juga mengenai climate change, sustainability, itu yang menjadi sangat trending topic. Nah, itu kita bisa ikuti dari video-video rekaman itu. Rekaman-rekaman itu meliputi banyak sekali seminar-seminar yang ada terjadi di luar negeri. Dan nanti kita akan berikan itu sebagai member benefit, jadi cuma-cuma. Jadi buat teman-teman anggota yang sudah membayar iuran anggotanya, nanti bisa langsung dinikmati. Mungkin nanti tanggal launchingnya kita umumkan nanti juga kapan kita bisa mulai dimanfaatkan, dan juga itu merupakan bisa direcord dan juga bisa mengeluarkan sertifikat kehadiran dan nanti bisa didaftarkan. Jadi itu merupakan poin CPD gratis lah kurang lebih. Tapi kita ilmunya juga dapat, dan teman-teman juga welcome yang haus akan ilmu untuk menggali dari situ semua, dan itu adalah manfaat bagi member secara gratis. Nah, itu saja kalau dari saya, dan juga mungkin ada beberapa update lagi dari kepengurusan PAI, mumpung kita bisa bertemu sekarang. Yaitu yang pertama, kepengurusan ketua komisi dan anggota komisi semua sudah terbentuk. Nanti beberapa saat lagi mungkin kita akan secara bergantian, masing-masing komisi itu juga melakukan CPD. Jadi jangan merasa bahwa wah, bidang kerja saya itu tidak pernah disinggung. Yang selalu disinggung itu life insurance karena orangnya banyak. Nah, tapi jangan takut, kita akan mulai melakukan pemerataan untuk subjek CPD juga, dan juga kita akan meningkatkan profesionalisme. Dan sebagai tambahan untuk update buat teman-teman sekalian, kita juga sudah mengirim anggota kita untuk dari AI Task Force yang dimiliki oleh IAA.
Nah, itu yang menurut saya adalah satu task force yang penting untuk PAI itu sebagai salah satu organisasi aktuaria yang cukup besar itu untuk berpartisipasi dalam pengembangan AI dalam aktuaria. Dan juga update yang lain bahwa kita sebenarnya sedang ingin memperluas tim sekretariat sehingga bisa membantu dan mensupport teman-teman sekalian. Dan juga kalau bisa kita juga akan mengharapkan ada teman-teman baik FSAI atau ASAI yang juga berminat untuk bergabung kepada PAI secara lebih full time, bukan dalam kapasitas volunteer, tapi dalam kapasitas bekerja, sehingga kita juga bisa terus mengembangkan standar praktek dan petunjuk-petunjuk teknis yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para anggota. Demikian pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paul atas pembukaannya. Mari kita beri aplaus virtual Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki agenda utama kita yang akan diawali oleh pemaparan CPD program tahun 2024 oleh Ketua Komisi Pendidikan Profesionalisme Berkelanjutan PAI, Bu Usti Nuraini. Kepada Bu Usti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak William atas sambutannya dan Pak Paul. Saya coba share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan aktuaris Indonesia. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pagi ini saya mewakili teman-teman dari Komisi Pendidikan Profesional Berkelanjutan untuk memberikan semacam refreshment ya atas pedoman CPD yang selama ini sudah ada, yang akan kami lanjutkan dan kami bantu secara step by step untuk lebih mengembangkan ke depannya agar lebih baik. Nah, dalam program 2024 ini kami juga akan memberikan sharing terkait agenda-agenda yang akan kami lakukan selama 2024. Hal ini untuk mempermudah Bapak Ibu bisa memplotkan waktunya, mengagendakan di placeholder agenda teman-teman waktu dan SKP yang bisa diterima dalam setahun 2024 ini. Jadi kami berikan fleksibilitas dari sejak awal pemberitahuan, karena sebelumnya mungkin kadang di akhir November, Desember kita sudah kasakusuk kekurangan CPD. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa memfasilitasi teman-teman semua dengan agenda-agenda yang insya Allah kita selenggarakan setiap bulannya. Baik, saya mulai saja. Tak kenal maka tak sayang ya, saya mau memperkenalkan komposisi pengurus dari Komisi Pendidikan Profesional Berkelanjutan, di mana kami semua berdelapan ini berkolaborasi dari berbagai industri. Ada yang dari jiwa, ada yang dari umum, ada yang dari regulator, ada yang dari konsultan, ya, dan mix pengalaman dari semua teman-teman di sini, sehingga diharapkan kita mendapatkan banyak fresh idea, banyak info-info yang hangat, topik-topik yang menarik untuk menjadi suatu aktivitas yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Nah, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait CPD, bisa reach out salah satu dari kami. Insya Allah nanti kami akan bantu. Ya, baik. Tujuan dari Komisi Pendidikan Profesional Berkelanjutan ini pastinya kita ingin Bapak Ibu aktuaris dan ajun aktuaris ini mempunyai kesempatan untuk tetap memaintain, mengembangkan, memperluas pengetahuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan. Nah, sebenarnya hal ini sudah dituangkan dalam anggaran dasar PAI dalam pasal 5, di mana
PAI akan meningkatkan pemahaman anggota mengenai ilmu aktuarianya dan mendorong untuk tetap memelihara standar kompetensi yang tinggi dan juga mengadakan sistem pendidikan yang lanjutan bagi anggotanya. Hal ini juga diperkuat dengan regulasi di mana aktuariat publik itu wajib ya memiliki PPL setiap tahunnya sedikitnya 20 dengan diantaranya minimal 5 yang diselenggarakan oleh P2PK. Nah, memang untuk regulasi ini kebetulan diwajibkan untuk aktuariat publik. Namun sebenarnya dari sisi PAI sendiri sudah punya surat keputusan di mana pemenuhan SKP tidak hanya untuk aktuariat publik, namun juga untuk FSAI non-publik dan juga ASAI. Jadi di sini kita refreshment kembali bahwa Bapak Ibu juga ada SKP yang perlu dipenuhi dalam setiap tahunnya, ya. Nah, bagaimana ketentuan teknisnya untuk mendapatkan pemenuhan SKP tersebut? Mungkin ada hal seperti dalam penyelenggaraan dan bagaimana kegiatan itu dianggap sebagai berkualifikasi dan bagaimana menghitung SKP-nya dan bagaimana juga biayanya. Nah, mungkin satu-satu kita refresh, sebetulnya tidak ada perubahan, ini hanya sebagai reminder kita dan lebih jelas untuk ke depannya, ya. Nah, kalau terkait dengan penyelenggaraan sendiri, memang yang dilakukan seperti sekarang ini oleh PAI dan satu lagi oleh institusi resmi di luar PAI. Jadi ada 2, ya. Dan kegiatan yang berkualifikasi itu dianggap sebagai berkualifikasi itu saya garis bawahi adalah kegiatan yang harus berhubungan dengan teknik aktuaria umum atau yang relevan dengan praktek para anggota atau dengan perkembangan bisnis saat ini, sehingga dapat mengembangkan ya pendidikan yang berkelanjutan. Jadi kadang ada yang memberikan sertifikat yang mungkin jauh dari topik aktuaria gitu. Jadi tidak masuk dengan tujuan dari komisi ini. Jadi di garis bawahi itu harus berhubungan dengan aktuarianya sendiri dan perkembangan bisnis yang ada. Nah, kategori yang masuk dalam kegiatan ini, teman-teman bisa jadi pembicara, bisa jadi peserta dari seminar atau webinar, atau misalnya di luar kategori itu tidak ada klasifikasinya, nanti ada listnya juga. Teman-teman bisa mengajukannya kepada kami, pada komisi atau dewan, nanti kami akan diskusi internal untuk menetapkan permohonan tersebut dapat diajukan atau ditolak, ya. Baik. Nah, ini adalah ketentuan SKP yang berdasarkan jumlah waktu atau jam efektif dari sesi yang akan diberikan. Dari sejak terakhir ya masa kepengurusan ada 17 instansi yang telah resmi ya di luar PAI bekerja sama seperti dalam list berikut, di mana dalam 17 itu dari CPD akan maksimal mendapatkan 5 SKP ya. Jika teman-teman dapat lebih dari 5 ya, dapat dari AAJI atau dari Pamjaki atau dari mana itu mungkin lebih dari 5, tapi yang diakui untuk dimasukin ke CPD PAI maksimal 5. Nah, seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Paul, ada surprise, kita ada tambahan 1 instansi yang bekerja sama yaitu Act2View. Nah, Act2View ini di luar dari maksimal 5 SKP, nanti dia mempunyai maksimal SKP sendiri yang bisa sebagai penambah kemudahan teman-teman mendapatkan poin. Ya, nah sebenarnya apa sih Act2View? Mungkin nanti di akhir sesi ada sesi khusus mengenai Act2View, tapi izinkan saya untuk sedikit memberikan pengenalan ya dengan sedikit mendengarkan video berikut.
Ya, inilah ActuView. Jadi ActuView seperti yang Bapak Paul sampaikan adalah suatu platform e-learning, semacam smart streaming for actuaries, di mana di dalamnya terdapat lebih dari 40 asosiasi aktuaria yang berpartisipasi. Dan mereka semua sudah merasakan manfaatnya. Jadi di dalam platform itu akan terdapat banyak sekali topik yang sangat up to date. Ada lebih dari 3.400 video dari berbagai macam bahasa around the world yang membuka wawasan kita ya nantinya pasti untuk teman-teman untuk bisa menyaksikan video-video ini dan menikmati fasilitas yang baru dari PAI ini. Nah, ada lagi dalam platform ini, setiap video yang kita saksikan itu ada recordingnya. Jadi otomatis terrecord dan otomatis juga akan mengenerate suatu report berapa waktu yang telah teman-teman saksikan. Gitu. Dari hasil report itu bisa teman-teman lampirkan untuk menjadi penyetaraan CPD nilai poin. Nah, cukup jelas ya, mudah-mudahan nanti akan lebih jelas lagi. Sementara mungkin pengenalannya di sini, izinkan saya untuk lanjut kepada topik berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana panduan untuk memperoleh poin SKP, ya, untuk dari PAI-nya sendiri. Jadi kegiatannya ini baik dari nasional, internasional, Bapak Ibu bisa jadi pembicara atau moderator, atau ada tim yang secara volunteer menjadi pembuat soal ujian PAI, atau senang menulis artikel, atau menjadi tim task force, itu kami berikan poin SKP tambahan di luar dari kita punya rencana kerja event ya gitu. Namun setiap dari kegiatan memang ada limitasi seperti misalnya pembuat soal ujian mungkin di limit hanya 6 poin. Berarti dia mungkin dalam setahun 2 sesi dia ikut. Mungkin kita kasih ya kesempatan kepada yang lain dan juga lebih dinamis saja biar teman-teman tidak hanya mengikuti satu macam kegiatan tapi bisa juga dengan online, bisa dengan offline, bisa jadi penulis. Jadi banyak kegiatannya supaya bisa kemudian mendapatkan SKP dengan mudah. Nah, saya tambahkan lagi di poin terakhir ada ActiveView yang baru saja kita saksikan sebentar, di mana durasi 3 jam kita akan berikan 1 SKP dengan maksimal 5 poin dalam setahun. Nah, seperti yang tadi Pak Paul bicarakan, untuk teman-teman yang telah melunasi iuran anggota, dapat menikmati akses dari ActiveView ini sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan biayanya? Biayanya pun gratis kalau jika ada yang mau menyetarakan. Seperti sekarang ini kita juga sudah melalui website ya, teman-teman melakukan penyetaraannya, nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim sekretariat dan tim CPD. Nah, ini adalah roadmap kegiatan kami. Insya Allah kami akan lakukan dari mulai hari ini adalah sosialisasi, adalah event pertama kami, ditambah topik yang sedang hangat yaitu credit insurance. Dan ada 3 besar event yaitu Joint Regional Seminar, Indonesian Actuarial Summit, dan Actuarial Conference. Nah, untuk Actuarial Summit ini biasanya kita keluar kota ya dan mempunyai nilai tertinggi nilai SKP-nya. Sedangkan yang conference mungkin kita di dalam kota. Nah, untuk event-event CPD lainnya kami buka untuk teman-teman rekan komite lainnya untuk sharing pengetahuannya dan wawasannya sehingga kita juga lebih kaya ya akan up to date yang ada di industri. Nah, jika dilihat di paling terakhir saya tambah juga e-learning gitu. Karena biasanya at the end of the year tuh orang sudah mikir kurang apa. Oh iya, kita punya ActiveView. Ya, mungkin itu bisa digunakan di bulan Desember. Dan tidak harus Desember, tapi ini hanya sebagai margin aja ya untuk teman-teman yang mungkin kekurangan gitu. Jadi kalau dilihat secara total dari sekarang hingga nanti Desember, total untuk PAI event sendiri ada 39. Ini belum termasuk P2PK 3 poin dan juga di luar dari KLC Learning Center ya. Biasanya
aktuaris publik ada di Q3, Q4 tuh mereka membuka pelatihan tersendiri. Nah, itu masih ada tambahan lagi di luar situ. Sehingga dimudahkan teman-teman bisa mengalokasikan waktunya ya. Di waktu mana kira-kira teman-teman free, atau misalnya saya mau ikut summit, oh saya berarti sudah siap-siap izin dari sekarang. Misalnya seperti itu ya. Jadi sudah diharapkan teman-teman bisa merencanakan waktunya masing-masing. Nah, ini adalah kegiatannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya hanya sedikit saja menceritakan website CPD PAI, yang dimana kita gunakan ini untuk sebagai kemudahan ya bagi teman-teman Bapak Ibu aktuaris untuk dalam rangka melaporkan SKP poin CPD-nya. Saat ini memang sudah dilakukan penyetaraan dan validasi melalui website. Namun saat ini kami sedang masih dalam proses integrasi dengan P2PK agar nanti ke depannya ini semua hanya satu pintu. Kami harapkan seperti itu ya dalam pelaporan SKP tahunannya. Namun sekarang kami sedang on proses dan akan diskusi ulang dengan mereka. Dan juga terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan yang kemarin sudah melakukan pelaporan SKP dan beberapa input telah kami terima. Terima kasih. Kami akan melanjutkan program yang ada dan berusaha menyempurnakan dan mengembangkan website CPD yang sudah ada saat ini. Nah, untuk flow prosesnya mungkin teman-teman sendiri sudah familiar, di mana saat kita masuk ke website, teman-teman bisa langsung tambah berkas kegiatan yang akan dimasuki, nanti setelahnya akan diverifikasi oleh sekretariat dan komisi CPD. Setelah valid, nanti akan ada notifikasi kepada teman-teman dan ada surat keterangan yang bisa di-download. Nah, nanti ke depannya diharapkan P2PK pun akan memiliki akses untuk bisa cek data anggota di website PAI ini. Nah, kalau ini adalah visualnya saja, bagaimana mulai dari masuk CPD, kita login, kemudian kita ke bagian pelaporan, kita tambah berkas, misalnya masukkan kegiatan apa, siapa penyelenggaranya, sampai akhirnya mengupload berkas sertifikatnya. Nanti tim sekretariat akan memverifikasi dengan tim komisi CPD yang nanti akan ada notification, lalu dapat dilihat kembali di berkas saya, dan jika sudah ada bisa di-download dengan akhirnya seperti surat keterangan seperti ini. Demikian. Oke, mungkin pedomannya sih sampai situ, tapi berikutnya adalah mungkin apa yang akan dikerjakan oleh tim CPD. Pertama, kita akan kerjasama dengan ActuView, kita akan launching, kami akan memberikan selalu update-nya dan kerjasama dengan tim komunikasi untuk hal ini, supaya fasilitas ini bisa dapat langsung diberikan pada teman-teman dengan memudahkan melalui platform e-learning internasional ini. Kemudian seperti yang saya ceritakan juga bahwa akan melanjutkan kerjasama dengan P2PK agar ada integrasi yang secara otomatis ya dengan Elsa P2PK dengan website kita. Jadi diharapkan bisa lebih mudah dan aktuaris cukup memastikan melalui halaman depan website PAI saja sudah cukup. Insya Allah ke depannya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin dengan aplikasi yang kita sudah ada sekarang, seperti ada PAI Membership, nah kita coba enhance, kita coba mulai automate, dan lebih diutilisasi, dan juga mungkin jika ada suatu update kita bisa melalui via WhatsApp, sehingga akan lebih mudah teman-teman juga mendapatkan info. Gitu. Nah, mungkin dari kami, tim komisi CPD, cukup sekian infonya ya, dan nanti mungkin setelah ini ada tambahan ya dari Pak William ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini dapat menjadi suatu yang lebih baik ke depannya, dan mohon dukungannya, mohon inputnya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Usti atas pemaparannya. Boleh Bapak Ibu kita beri virtual applause sekali lagi. Kami semua jadi well informed dan excited untuk agenda CPD di tahun 2024. Terutama saya sih merasa sepertinya nanti Bapak-Bapak Ibu dan Bapak-Bapak Ibu di sini pasti akan bertanya, kita ini summit mau kemana nih? Mungkin akan ada yang pertanyaan seperti itu. Tapi yang lebih excitednya pada hari ini adalah pengenalan Act2View. Karena ini adalah gebrakan pertama ya dari Komisi CPD pada tahun ini. Dan juga ini adalah bentuk realisasi dari program kerja Pak Paul yang paling masif di awal tahun ini. Nah, ngomong-ngomong soal Act2View, di sesi selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu Act2View. Tapi sebelum itu akan ada kata pengantar dari Pak Paul mengenai Act2View. Kepada Pak Paul, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, saya lagi nih, William. Betul Pak, untuk ini Pak, kata pengantar Act2View Pak. Kan tadi udah. Mungkin langsung aja lah kali ya. Kita, kalau nggak salah Oke, ada Pak. video dari managing directornya Act2View, mungkin itu aja kita setel dulu. Baik Pak. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan apa itu Act2View melalui welcome speech atau introduction dari Act2View-nya. Dengan ini videonya akan kami putar. Hi there, dear colleagues, dear members of the Society of Actuaries of Indonesia. I'm delighted to speak to you today. My name is Martin Neumans. I am the manager of Act2View at the Secretariat of the German Association of Actuaries. Please accept my apologies that I cannot be with you in person today, but I hope that in the next minutes, our little recording will provide you with anything you need to know about our streaming platform Act2View and how to get started. First of all, what is Act2View? Act2View provides you with the latest knowledge from the actuarial community in today already more than 3,500 videos. Since the ICA 2018, we are collecting video content from all available sources, such as national and international actuarial events, from our association partners, as well as partners from the industry. And what makes us different from other streaming platforms is that watching videos on Act2View is tracked. So once you have watched the video for more than 90%, it will be documented and you can submit this PDF proof to your home association. The content on Act2View is accessible to all members of our partners. Therefore, we are very delighted that recently the Society of Actuaries of Indonesia has joined the Act2View Partner Network too. So the actual good message for today is that you are now eligible to register on Act2View too. But how to get started? Registration on Act2View is actually pretty simple, but please have a look yourself. My colleague Constance has prepared a little walkthrough that I would like to show you in the next couple of minutes. Enjoy! Hello everyone, and welcome to Act2View. We are really happy to have you here, and in this small tutorial, I want to show you how to use Act2View to your benefit and how to navigate the platform. To use Act2View, you will need an account, and for that, you can type in actuview.com/signup, or you go to the button on the right-hand corner. If you choose Register, a form will appear where you can insert your personal data like name, country, and email address, and you will need a one-time registration code. This registration code is handed out by Act2View partners like your national association or other institutions or companies. So please insert your registration code here, fill in your data, accept the terms and conditions, and if you like, you can already subscribe to our newsletters. After you have validated your account, you can use the whole Act2View archive. For that, please click Login, insert your login data, and sign in. Act2View offers you more than 2,800 videos on all actuarial topics, ranging from traditional fields like life or health insurance to more modern topics like risk management or actuarial data science.
You can also find recordings from events from all over the world, from national societies, from research institutions, universities, or our company partners. Furthermore, we have webcasts, web sessions, and podcasts from other national associations or the IAA sections and many other partners worldwide. So where do you find what you are looking for, the perfect content for you? On the homepage, all the sections of the platform are already presented. At the top, you can find recommended and popular videos. If you scroll down, you find the section for our premium content partners to directly go to their channels, but also latest videos sorted by date. The next section features the latest events we have on ActoView, as well as latest news articles. We strive to bring together the actuarial community worldwide and therefore also present news to you from national associations, international events, and other partners in the network. Last but not least, ActoView has a cooperation with ActoPool, a careers platform especially designed for insurance and finance experts and actuaries in Europe and beyond. You can always navigate ActoView with the bar on the left-hand side, where you can find all those sections in order. If you already know what kind of topic you're interested in, you can go to videos and find all videos sorted by category. These categories correspond mainly with the IAA section structure and other topics that are part of the actuarial profession. So, for example, you can choose data science to see all currently 480 videos that have been uploaded with the topic of actuarial data science. Maybe you already have a very specific topic in mind. Then you can always use the search bar at the top of the page and type in whatever you're looking for. The search will give you all media that includes these words, be it in the title, in the speaker's name, or in the tags. They will also give you events that have that topic, as well as a list of speakers that have spoken about this. You can always refine your search results by choosing other filters. Another way to find your perfect content is to visit our event section. Here we present to you the latest and upcoming events that will be featured in ActoView. So you can scroll through the event options and maybe choose one you like to watch. You will already get some information about the partner and on how many videos are included there, and you can enter the event like this. Lastly, there is a way to choose your content directly by partner. Use the partner section and find the partner you're looking for, maybe your own national association, maybe IAA sections, or maybe a company partner. In their profile, you'll find some basic information in the About section and all the videos they have uploaded so far. For company partners, there's also a tab presenting their current job offers. Throughout the platform, you can always access your profile on the top right corner by clicking on your name. Here, you can manage your data, update your profile, maybe change a password or an email address, or subscribe to our newsletters. One of the main benefits of ActoView is the CPD tracking. So all the videos you are watching and that are eligible to CPD will be recorded by the second. Afterwards, if you watched at least 90% of a video, this time will be recorded in your CPD record and then show up in this list here. It will be sorted by year, and you can download a PDF per year. If you ever experience any problems or have any questions about ActoView, you can always go to the FAQs on the left-hand side. Here we explain to you some of the processes, help you with some common problems that might occur,
and give you some insights in how the tracking, for example, works. If that doesn't help, you're always welcome to contact us directly via the contact section. If you have any questions about ActiveView, about how to navigate the website, if you experience any problems, or maybe if you want to hand in a presentation yourself, please feel free to contact us at contact@activeview.com. Thank you for your attention. So that was it for today. For now, I hope we have provided you with everything you need to know to get started on ActiveView once you have received your personal registration code. But in case you have any questions, please do not hesitate to contact me or us at contact@activeview.com or my personal address martin.eumans@actua.de. Thank you very much for your interest today, and I hope we see you soon on ActiveView. Bye. Demikian introduction dari ActiveView, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pada pagi hari ini kita sudah menyaksikan introduction dari ActiveView dan juga pemaparan dari Pak Paul dan Bu Usti mengenai ActiveView. Dengan ini kami sampaikan bahwa ActiveView telah resmi launching. Untuk teknis penggunaannya akan diinfokan oleh sekretariat di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Namun karena jadwal kita yang padat, sesi tanya-jawab akan kita buka selama 5 menit. Apabila ada yang ingin ditanyakan, pertanyaannya melalui chat saja, nanti akan dibacakan oleh saya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, di sini kami ingin menyampaikan bahwa untuk Bapak Ibu peserta agar kameranya cukup dihidupkan pada saat dokumentasi saja agar dapat menjaga bandwidth dari acara hari ini. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Dan dengan ini kita mulai sesi Q&A untuk seputar mengenai ActiveView dan Komisi CPD. Silakan bagi yang ingin bertanya. Sepertinya apakah tidak ada yang bertanya? Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Paul dan Bu Usti sepertinya sangat easy to understand ya Bapak Ibu ya, sampai tidak ada pertanyaan ya. Jadi atau kalau misalnya nggak ada yang bertanya, ya kebetulan saya sebagai MC ada pertanyaan nih, yang dimana saya yakin saya mewakili pertanyaan dari, ya kalaupun tidak semua, sebagian Bapak Ibu-Ibu. Oh ya, ini ada pertanyaan akhirnya. Ini kepada Bu Usti, ini ada pertanyaan. Untuk poin P2PK, apakah tidak ada dalam bentuk webinar? Pertanyaan dari Bapak Tri Handayanika. Silakan, Bu Usti. Oke, terima kasih. Ibu ya nih kayaknya Ibu Tri Handayani, bukan Bapak nih kayaknya. Baik, Maaf. iya. Untuk poin P2P3K sendiri memang saat ini masih dalam bentuk offline ya, kalau untuk PAI. Jadi yang saya tahu terkait oleh P2PK ini adalah mereka akan mensupport masing-masing dari industri seperti PAI, AAJI, AUI, AK yang masing-masing akan memberikan 3 poin SKP. Nah, kita pakai 3 poin SKP itu di acara summit yang besar. Jadi sementara ini belum ada untuk yang webinar. Nanti mungkin dipakai ketika pakai KLC ya, KLC Learning ya, yang biasanya mereka langsung menyelenggarakannya. Nah, itu secara e-learning. Mungkin itu ya, Ibu Tri sementara ini. Oke, terima kasih Bu Usti. Nah, selanjutnya ini saya melihat ada pertanyaan seperti kapan dikasih kode aktivasi, terus reminder agar anggota PAI diingatkan pembayarannya supaya bisa akses ActiveView. Kalau itu tenang saja, itu pasti akan mengenai kode aktivasi seperti yang tadi kami sampaikan, akan disampaikan oleh sekretariat pada kemudian hari. Sedangkan remindernya, ya nanti itu bisa dibantu itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena jadwal kita yang cukup padat,
Sepertinya untuk pertanyaan selanjutnya akan kita jawab di kesempatan yang lain di luar acara ini. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan boleh langsung tanya reach out Komisi CPD. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya, yakni diskusi panel asuransi kredit yang sedang hangat-hangatnya ini, yaitu